Seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengajarkan atau berusaha mencari yang terbaik dan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, sepertinya Anda ini merasa diri Anda yang paling benar. Sepertinya Anda menganggap bahwa Anda lah yang memiliki kafling di surga dan yang lainnya di neraka. Apakah benar seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf, dari yang zaman dahulu sekala, dari imam-imam salafiyin, dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sesudahnya sampai yang hidup di masa kita saat ini, yang merasa dirinya bahwa mereka berada di atas hak, dan kemudian yang lainnya batil, kemudian mereka berharap agar mereka semuanya di api neraka, berada di neraka. Tidak ada seorang pun yang seperti ini. Namun meyakini bahwa kebenaran yang hak, yang hakiki adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, iya, itu benar. Bahwa tidak ada kebenaran kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah jalan yang benar, di luar itu adalah batil dan salah. Dan kita semuanya berupaya agar kita mempraktekkan Islam, mempelajari dan mengamalkan Islam sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam akidah dan ibadah. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara slogan yang disuarakan, yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan itu beliau sampaikan ketika beliau membantah, mengkritisi pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang beliau hadapi di masa itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu risalahnya yang berjudul Al-Istighatsah atau Ar-Rad 'ala Al-Bakri, beliau rahimahullah menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Bahwa ahli sunnah wal jamaah salafiyin adalah mereka yang paling tahu akan kebenaran dan paling sayang terhadap sesama makhluk. Dan upaya kita di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menegur kesalahan, di dalam mengingatkan akan bahaya syirik, akan bahaya bid'ah dan yang lain sebagainya, bukan karena kita menganggap kita yang paling bertauhid dan paling sunnah, yang paling benar, tapi kita berharap agar kita sama-sama selamat dari peringatan Nabi SAW tentang bahaya syirik, peringatan Allah SWT tentang ancaman dari bagi mereka yang terjerumus di dalam kesyirikan, ancaman dari mereka yang terjerumus di dalam bid'ah, yang Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Siapa yang bersabda ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Dan kita umat beliau, kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau, maka kita akan mengedepankan sabda beliau melebihi apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendahulukan apapun melebihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka semua para ulama ahli tafsir, di antara Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa di antara yang semestinya dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mendahulukan perkataan siapapun, pendapat siapapun, ra'yu siapapun mendahului Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat kita di dalam berdakwah, di dalam mengingatkan kesalahan baik yang terkait tentang perbuatan-perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau perbuatan-perbuatan bid'ah, bukan dengan semangat untuk mengkafling-kaflingkan mereka di neraka, tapi dalam semangat bahwa kita berharap agar kita ini satu iman, satu kesatuan di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan benar, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai hal-hal yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai hal yang baik itu untuk dirinya. Sebagaimana kita walillahil hamd mendapatkan nikmat dari indahnya nikmat tauhid, nikmatnya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
mengalami hal yang sama, menjalankan nikmat tauhid. Jangan sampai mereka berislam, tapi Islam mereka kenyataannya masih tidak beda dengan keyakinan orang-orang di luar Islam yang masih di pagi hari menyembah Allah, di siang hari menyembah siapa, di malam hari menyembah siapa, yang beribadah kepada Allah dengan ajaran-ajaran, dengan ibadah-ibadah tanpa ilmu, yang tanpa tuntunan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diajarkan oleh para nabi sama sekali. Ini adalah yang selalu kita minta di setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, jalannya Rasulullah SAW, jalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rashidin, Muhajirin wal Ansar, bukan jalannya orang yang dimurkai, Al-Yahud, dan bukan jalannya orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara, yang cirinya Yahudi, mereka berilmu tapi tidak beramal. Cirinya Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Cirinya Siratal Mustaqim, mereka yang berada di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Sungguh, pertemuan dan dialog semacam ini bukanlah ajang untuk menjatuhkan orang lain. Bukanlah ajang untuk kita merasa lebih baik dari golongan yang lain. Sungguh, ketika fanatisme dan subjektivitas kita dahulukan, maka Allah akan membuka mata atas keburukan saudara-saudara yang berbeda golongan, seakan tidak ada baiknya. Seakan mereka bukanlah muslim yang telah beriman dan bersyahadat yang harus dijaga martabatnya. Lalu, fanatisme seakan menutup mata kita dari keburukan golongan kita sendiri. Seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Sekali lagi, kami berusaha, Ustadz, tidak memiliki fanatisme kepada ormas kami, kepada asatidz kami, ataupun habaib kami. Maka mari, sudah saatnya kita berhenti mengkotak-kotakan umat dengan tuduhan mukibin, pembela Habib, pembela Wahabi, pembela ormas. Ayo, jangan sampai kita sibuk mengedukasi masyarakat, tapi dengan cara melecehkan ulama. Siapapun Anda, pesan ini saya sampaikan, NU-kah, Muhammadiyah-kah, Habaib-kah, Salafi-kah, seluruh umat Islam, sadarlah, fanatisme golongan telah membatasi keluasan ilmu dan wawasan. Kami meyakini tidak ada cara lain untuk mengembalikan kekuatan umat Islam selain kita bersama-sama tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh, dan kemudian kita bersama-sama menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita harus tahu diri dalam menghargai para pewaris ilmu, yakni mereka para ulama. Maka ikhwani, teman-teman salafiyin, saudara-saudara seiman kami yang setiap hari sholat menghadap kiblat beristighfar kepada Allah, mereka mengajak kita untuk kembali mempelajari agama-agama secara mendalam, memaksa kita untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama yang telah lama kita abaikan. Walaupun kita memahami adanya perbedaan yang cukup tajam dalam pemikiran dan pemahaman, maka tidak ada jalan lain selain mari kita dakwahi masyarakat dengan keteduhan, kita dakwahi dengan ilmu. Dan sungguh kami meyakini ikhwan salafi senang jika dijawab dengan ilmu, penjelasan ulama baik salaf ataupun khalaf. Medan dakwah ini ikhwani terlalu berat jika hanya ditempuh oleh satu cara, satu metode, satu golongan, dan mustahil bisa menghadapi kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam ini. Kami tengah berikhtiar untuk menjadi ummatan wasato, umat yang pertengahan, yang mungkin masih asing diterima di masyarakat hari ini. Namun kami selalu berusaha menerima kebenaran, walaupun itu disampaikan oleh ikhwan salafi. Dan kami tidak keberatan mengkritik serta tahu diri dengan kelemahan-kelemahan ikhwan aswaja. Tapi kami tidak segan untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan berbagai tuduhan tanpa sentimen dan tanpa hinaan. Semoga golongan pertengahan ini akan semakin membesar sehingga kita bisa fokus bersama membesarkan dan membangun Islam yang kita cintai ini. Bukan lagi fokus dengan golongan, ormas atau manhaj tertentu. Kemudian golongan pertengahan yang objektif ini akan terbuka dan terus belajar serta memahami beragam pendapat para ulama. Orang yang fanatik itu akan menjadi musuh kita bersama. Dan orang-orang yang sadar tentang perbedaan itu akan menjadi musuh bagi mereka yang anti kritik, musuh bagi mereka yang berpenyakit dengki dan rasis. Pesan kami kepada golongan aswaja dan kepada kami sendiri, mari kita hidupkan kembali budaya keilmuan dan hidupkan kembali majelis-majelis ilmu. Percayalah, mencampur adukan joget dengan kegiatan keagamaan sama sekali tidak menolong keagungan agama kita. Pemenang sesungguhnya adalah para kiai, gus, asatidz yang kembali menghidupkan majelis ilmu dan menutup pintu-pintu haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemenang sesungguhnya adalah ikhwan salafi yang akhirnya mau mendengar argumentasi golongan lainnya dan tidak membatasi diri, hanya mau menerima
menerima ilmu dari golongannya saja. Pemenang yang sesungguhnya adalah seorang Habib yang terbuka matanya akan kekeliruan dan perilaku oknum yang tidak pelak itu justru menjauhkan manusia dari agama. Mereka yang mau menghidupkan ilmu dan ketawaduan para pendahulu mereka, serta terbuka untuk mendengar kritik dan juga belajar dari golongan yang lain. Sungguh, kami ingin menyampaikan dan berharap di forum ini bahwa para pemenang-pemenang itu kian banyak dan perlahan tapi pasti sikap para pemenang ini akan menjadi mayoritas. Fanatisme akan menjadi barang usang yang memalukan dan nama-nama ulama terdahulu akan kembali hidup di tengah masyarakat. Kita akan familiar menyebut para a'imah yang mulia seperti Al-Imam Subki, Al-Imam Ramli, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Zahabi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan nama-nama lain yang kadang dituduh sebagai ulama-ulama yang bodoh. Nama-nama yang telah lama kita maktikan di gemerlapnya panggung-panggung dakwah, diredupkan dengan ajakan manusia yang maunya harus berdalil dengan Al-Quran dan hadis, ajakan melupakan seluruh hazanah keilmuan yang diwariskan oleh para ulama, ajakan yang tidak bisa menerima akal, menafikan keberadaan para ahli ilmu, dan mengira semua manusia mampu menjadi mujtahid hingga antar ulamanya pun saling merendahkan, saling menyalahkan, dan mentahdir satu sama lain hanya karena perbedaan setitik di antara mereka.